Kalau sekiranya negara ini negara hukum, Jokowi ditangkap dong. Aku kan ketemu sama si Aiman. Kau tuntaskan dong, aku bilang uang triliunan yang diambil dari rumahnya si Sambo itu dibawa kemana? Oh nanti bang, nanti ada waktunya aku akan uraikan. Uang itu kemana? Iya, Jokowi bawa kemana? Dia bawa ke Solo lah. Waktu dia di gubernur, ada yang menyaksikan waktu Jokowi punya uang, terus malam-malam tuh bergerak tuh Innova hitam dia ke Solo, di dalamnya koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngeri banget ya. Uang triliunan dari Sambo, Ferdi Sambo, dibawa ke Solo. Kata Bintor Suryadi, ya, mestinya Mukidi ini harus ditangkap karena terkait dengan pembawaan duit gitu kan, yang pakai Innova hitam, entah berapa Innova atau berapa kontainer, karena ini triliunan. Ini benar-benar satu berita yang membuat kita terkejut ya. Tetapi kayaknya ini Bintor Suryadi, elit PDIP yang dulu sangat dekat dengan Taufik Kimas, tampaknya menjadi juru bicara untuk membuat Jokowi ini lumpuh ya, karena Bintor Suryadi tidak termasuk dalam tokoh yang dilaporin ke Polda gitu loh ya, padahal dia paling garang berbicara tentang ijazah palsu. Dan sekarang dia ngomong lagi bahwa ada uang triliunan dari Ferdi Sambo dibawa ke Solo. Kejadian itu adalah saat Mukidi itu sudah menjadi gubernur DKI ya, dan tampaknya sudah dipromosikan ya untuk menjadi RI 1. Jadi memang ini luar biasa. Nah, untuk melihat kenapa kok sampai uang itu triliunan dan bagaimana Bintor Suryadi ini tahu, karena tahu persis dengan siapa yang dia diajak bicara itu ya. Jadi ini nggak berani betul kelompoknya Jokowi ini. Dan karena itu pula lah ketika Jokowi dituding korupsi oleh Bintor Suryadi itu, Bintor langsung mengatakan, ya kalau mau dibuktikan bongkar aja brankas yang ada di bawah rumahnya Jokowi itu ya. Kabarnya sampai 3 malahan kan, ada di Boyolali, ada di Solo, dan lain sebagainya. Sekedar untuk menunjukkan benar nggak itu uang triliunan yang dibawa ke Solo. Itu kita harus lihat tentang Ferdi Sambo yang sangat dikaitkan dengan konsorsium ya, judi online ya, yang biasa disebut sebagai konsorsium 303 ya. 303 itu sebetulnya adalah berkenaan dengan pasal pidana judi online itu, katanya begitu. Ini beredar di berbagai media informasi yang menyatakan bahwa ada kerajaan perjudian online yang dipimpin oleh Irjen Ferdi Sambo saat itu ya, sebelum dia ditangkap itu. Ini Kepala Divisi Humas Polri zaman itu, Irjen Dedi Prasetyo, menegaskan sejak dulu dari setiap hal itu terjadi, narkoba serta permenisme ditindak tegas sih, tapi prinsip untuk penyakit masyarakat ya itu memang harus dikonfirmasi dan seterusnya ya. Adapun dalam media sosial Twitter saat itu, X sekarang, beredar informasi yang menyatakan bahwa Irjen Ferdi Sambo memiliki konsorsium 303 yang terkait dengan perjudian online ya. Konsorsium 303 itu dipimpin oleh Ferdi Sambo yang disebut sebagai Kaisar Sambo dalam kerajaan judi itu. Itu pemirsa. Dan zaman itu sekitar tahun 2022 itu jumlahnya itu sekitar 300 triliun perputaran uangnya itu. Jadi kalau hanya beberapa triliun saja, dan kenapa Jokowi dengan aparat kepolisian itu sangat dekat, ya, ini bisa menduga-duga jadinya kan. Dan terakhir
Ya, kasus di Jogja itu semakin memberikan bukti bahwa ada relasi nih kelihatannya ini antara Pak Pol dengan perjudian kayak ini, bandar-bandar ini. Ya, kasus di Jogja yang ditangkap adalah yang merugikan bandar. Tetapi kata Poldanya, oh kami tidak kenal sama sekali. Lah, siapa yang percaya gitu kan? Nah, disinilah konstruksinya untuk bisa melihat bahwa uang itu triliunan rupiah. Sekarang kabarnya sudah sampai 700 triliun. Kalau ini benar, dan saya kira pihak Jokowi harus meminta pertanggungjawaban kepada Petor Suryadi, ya, ini menjadi sangat menarik untuk bisa diikuti. Berani nggak ini grupnya Jokowi minta pertanggungan jawab Petor Suryadi? Buktikan kalau memang menerima duit judi-judi itu, Pak. Nah, memang kabar-kabar yang beredar zaman itu juga duit dari judi ini untuk memenangkan pertarungan Pilpres itu. Dan karena itulah jor-joran dalam membagikan sembako. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.